Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dan semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan juga para pengikut-pengikut yang setia dalam menyebarkan agama Islam ini hingga akhir zaman. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, serta hadirin yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis kursi, ya dunya, ukhdumi man khadami, wastahdumi man khadamaki. Artinya, wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia-manusia yang mengabdi kepadaku. Dan perbudaklah manusia-manusia yang mengabdi kepadamu. Hadirin pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda yang dirahmati Allah. Kalau kita menghitung-hitung usia kita ini tidaklah begitu lama di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang-orang yang bernyawa, tiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu, usia atau umur kita ini adalah sebuah modal dalam kehidupan kita ini. Maka dari itu, mari kita pergunakan usia kita dengan sebaik-baiknya. Maka sebaik-baik menggunakan usia adalah ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang dalam artian selalu mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita selalu merindukan, mencari keridhaan Allah, itulah yang nantinya orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Takwa menurut Imam Ali radhiyallahu an, sebagaimana orang yang sedang memanjat sebuah gunung, dia akan berhati-hati meminjakkan kakinya dan dia akan memilih pegangan-pegangan yang kuat agar bisa sampai ke puncak. Itulah perumpamaan orang yang bertakwa kepada Allah, berhati-hati untuk mencari keridhaan Allah. Umar ibn Khattab mengumpamakan orang yang bertakwa itu seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan tanpa menggunakan alas kaki, di mana di jalan itu banyak terdapat pecahan kaca. Sehingga dengan hati-hati berjalan, hati-hati dalam melangkah agar terhindar kakinya menginjak pecahan kaca. Itulah perumpamaan orang yang sedang bertakwa kepada Allah, berhati-hati
agar senantiasa mencari keridhaan Allah dan menghindari kemurkaan Allah. Inilah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang dirindukan surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan orang yang akan dirindukan surga. Kita semua tentunya punya cita-cita. Kalau ditanya kita semua tentunya ingin bahagia, hidup di dunia bahagia, kaya, matinya masuk surga. Husnul khatimah. Inilah cita-cita orang semuanya. Namun ada beberapa kriteria di mana orang itu selalu mencari keridhaan Allah, maka surga sangat merindukan orang-orang yang seperti itu. Yang pertama adalah orang yang talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana dibaca? Seorang yang susah membaca Al-Quran, sehingga dia berusaha membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan susah payah. Dia menghafal huruf-huruf hijaiyah, kemudian dia bisa membaca Al-Quran, dan lebih-lebih mampu memahami isi Al-Quran, sehingga mereka tahu apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, mencari kesukaan Allah sehingga menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Ukhuwah TV, Bapak Ibu hadirin jamaah-jamaah kebaikan yang dirahmati Allah. Senantiasa membaca Al-Quran dalam sebuah riwayat di kota Madinah, kalau tiba musim bulan Ramadan, semua rumah-rumah di Madinah itu seperti gemuruh suara lebah, di mana semua rumah-rumah terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan di generasi kita juga sama. Apabila tiba bulan Ramadan, terdengar gemuruh bacaan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih-lebih kita sudah memasuki hari ke-10 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kalau kemarin kita lupa baca Al-Quran atau sedikit membaca Al-Quran, kita lebih sering membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, membaca Al-Quran, kita akan mencari tahu apa kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebuah contoh perumpamaan lain. Kita menyukai, senang, bahagia dengan anak kita. Tentunya kita akan berusaha mencari tahu apa kesukaan anak kita. Dan setelah kita tahu kesukaan anak kita akan memberikan atau menghadiahkan apa yang kesukaan anak kita. Contoh yang kedua, kita sebagai suami, kita akan mencari tahu pasangan kita apa kesukaannya. Sehingga kalau kita tahu kesukaan kita, kesukaan pasangan kita akan berusaha mencari tahu dan berusaha memenuhi kesukaannya. Tentu ini sebuah kebahagiaan bagi mereka. Kalau kita bisa mewujudkan kesukaannya dan memberikan apa kesenangannya. Kalau kita mengetahui kesukaan Allah, tentunya kita akan selalu berusaha memenuhi apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan-bacaan Al-Quran. Dan bagi orang yang susah membaca Al-Quran, bukanlah sebuah kesia-siaan, tetapi itu sebuah kebaikan yang dibaca berulang-ulang, bersusah payah membacanya, menghafalnya sehingga tahu huruf-huruf hijaiyah dan mengerti bacaan Al-Quran sampai akhirnya mengerti makna isi Al-Quran, dan lebih penting kita lebih bisa mewujudkan, bisa melakukan kesukaan apa yang Allah inginkan kepada hamba dan makhluknya. Kalau kita berpikir
sejenak dalam sebuah ruangan ini, kita umpamakan sebuah galaksi, sebuah dunia, maka bumi itu seumpama titik kecil yang ada di dalam dunia ini. Di situ ada kita berdiri, kita diam sebuah titik yang kecil itu. Maka doa kita yang kecil, keluh kesah kita yang kecil di dunia ini, apa yang kita bisa panjatkan kepada Allah selain mencari keridhaan Allah? Karena kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang kecil di alam raya ini. Maka itulah sesuatu yang membuat kesenangan Allah bangga kepada makhluknya yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengerti, memahami isi Al-Quran, kita bisa beribadah kepada Allah. Tentulah orang yang bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak akan lepas dari sebuah namanya ujian. Rasulullah SAW bersabda, ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ujian yang kedua, yang berat, juga diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ujian yang ketiga adalah ujian bagi orang-orang yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagi orang yang lebih kuat keimanannya, ujiannya juga lebih berat. Tetapi bagi kita orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, kita akan ikhlas dan ridha menerima anugerah Allah kepada kita. Dan inilah hadiah terindah. Dan inilah kebahagiaan yang ingin kita berikan. Inilah kesukaan Allah kepada hamba yang selalu ikhlas menerima cobaan, menerima anugerah, ujian kepada hamba-hambanya. Pemirsa ceramah Kuah TV, Bapak Ibu, serta Ananda dan semua yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Golongan orang-orang yang kedua dirindukan di surga, yaitu orang yang wahafizul lisan. Orang yang senantiasa memelihara lisannya. Memelihara lisan bukan berarti menahan segala bentuk bicara. Memelihara lisan berarti menjaga lisan. Identik dengan silaturahim, yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga, menyampaikan kepada tetangga dalam bentuk silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Yang artinya, orang yang memutuskan silaturahim, mereka menahan lidah-lidahnya karena merasakan nikmatnya orang yang beriman kepada Allah, tidak menyampaikan seruan kepada keluarganya, tidak menyampaikan himbauan kepada tetangganya tentang nikmatnya beriman kepada Allah. Kenikmatan beriman hanya sampai pada dirinya sendiri. Inilah salah satu termasuk orang yang memutuskan silaturahim, menahan lidahnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mengerti isi Al-Quran yang pertama tadi, kita menyampaikan pesan-pesan nikmatnya beragama Islam, nikmatnya beriman kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah makna di antara wahafizul lisan, orang yang senantiasa memelihara lisannya dan senantiasa menyambung silaturahimnya, menyampaikan pesan-pesan tentang nikmatnya beragama Islam. Wahafizul lisan yang kedua, yaitu orang yang senantiasa tentram kalau berada di sampingnya. Orang yang senantiasa terjaga keimanannya. Orang yang senantiasa tentram dalam beribadah di lingkungannya. Tidak hanya semata-mata tentram dan tenang dalam kehidupan di dunianya. Inilah orang-orang yang termasuk dirindukan di surga. Wahafizul lisan, menahan dari bicara yang buruk,
menyampaikan pesan-pesan agama kepada saudara-saudaranya. Dalam sebuah riwayat lain, orang yang beriman ialah orang yang selalu menjaga lisannya sehingga terhindar, selamat orang itu dari lisannya. Berapa banyak orang yang gara-gara lisannya antara seorang saudara bertengkar karena tidak bisa memelihara lisannya. Berapa banyak orang yang bertikai antar suku karena tidak mampu menjaga lisannya dengan baik. Juga berapa banyak terjadi peperangan sebuah negara besar karena lisan yang tidak terjaga. Hadirin pemirsa ceramah Quwah TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anak Anda sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Wa hafizul lisan, senantiasa menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, terlebih-lebih kepada anak dan istri kita. Karena jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Inilah yang paling penting, menjaga diri dan keluarga kita. Itulah makna wa hafizul lisan diantaranya. Selalu menjaga lisan dan menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada saudara kita. Orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Sebuah cerita, Al-Imam Ali pernah bernazar kalau anaknya sembuh dari sakitnya, dia ingin berpuasa selama 3 hari. Dan istrinya Fatimah Az-Zahra menyiapkan makan. Dia mencari apa yang bisa dimasak di rumahnya. Dia masak dengan sebaik-baiknya sehingga makan itu sudah siap dimakan ketika hari sudah siap berbuka. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Setelah dibuka, ternyata di depan pintu ada orang miskin yang sudah kelaparan selama beberapa hari tidak makan. Sesekali Al-Imam Ali menoleh kepada orang itu dan menoleh kepada istrinya, memberi isyarat, berikanlah makan itu kepada saudara kita yang memerlukan makan. Hari kedua, Fatimah Az-Zahra juga menyiapkan makanan yang dimasaknya. Sehingga singkat cerita ketika makan itu siap untuk dimakan, sebuah kejadian yang sama dengan hari kemarin. Pintu terketuk. Dan dibukalah pintu itu oleh Imam Ali radhiyallahu an. Ternyata ada seorang anak yatim yang kelaparan, ingin makan. Sesekali dia menoleh kembali kepada istrinya dan menoleh kepada makanannya dengan memberi isyarat, berikanlah makan itu kepada anak yatim yang ada di depan kita ini untuk makannya. Hari yang ketiga juga terjadi yang serupa. Ketika siap berbuka puasa, pintu diketuk kembali. Dibukalah pintu itu dan ternyata yang mengetuk pintu itu ada seorang bekas tawanan ketika perang Badar yang juga kelaparan ingin makan. Dan hal yang sama, makan mereka juga diberikan kepada orang tersebut. Hadirin pemirsa Quwah TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari cerita tadi, kita tahu bersedekah kepada orang-orang yang soleh, bersedekah kepada orang-orang yang baik, itu nilai zariyah yang sangat besar. Kita bisa bayangkan sekarang, kita bersedekah 50.000 atau 10.000 rupiah kepada orang-orang soleh. Mereka gunakan uang itu untuk beli makannya. Kemudian mereka kuat tenaganya untuk beribadah, untuk beramal soleh di yang lain-lainnya. Maka itu termasuk amal zariyah bagi kita.
Sehingga nilai sedekah kita kepada orang-orang yang soleh itu sangat besar zariahnya. Kita ingin menikmati rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita itu juga diberikan kepada saudara-saudara kita, agar orang-orang yang berbuat kebaikan bertambah semangat kebaikannya, karena kita dukung dengan cara memberikan sedekah kita kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan, saudara-saudara kita yang kelaparan lainnya. Mereka tetap semangat berbuat kebaikan, mereka tetap senang berbuat kebaikan karena bantuan-bantuan yang kita berikan kepada mereka. Ada 3 tadi. Yang pertama, membaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua, yaitu menjaga lisan. Yang ketiga, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang yang wasaimu fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, 12 bulan Hijriah. Kalau diumpamakan, Allah sangat mencintai bulan Ramadan. Sebagaimana cerita Yakub yang mencintai anaknya Yusuf. Karena cintanya Yakub kepada Yusuf, beliau sangat sedih ketika Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Sampai suatu ketika Yusuf disakiti, dibuang ke sumur dan pergi meninggalkan keluarga. Nabi Yakub sangat sedih. Sampai riwayatnya Nabi Yakub buta matanya karena kesedihannya kehilangan Nabi Yusuf. Singkat cerita, ketika sudah lama berpisah, Yusuf memberikan jubahnya, dikirimkan kepada orang tuanya mulai saudaranya. Sehingga Yakub berkata, aku seperti mencium bau Yusuf. Ketika diusapkan baju tersebut ke mukanya Yakub, karena gembiranya hati Yakub bahwa Yusuf masih ada, matanya dengan izin Allah sembuh dari kebutaan. Inilah sebuah perumpamaan bulan Ramadan bagi kita. Betapa gembiranya kita ketika bertemu bulan Ramadan. Sehingga orang yang dirindukan oleh surga di antaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Ukhuwah TV yang dirahmati Allah. Puasa di bulan Ramadan, yang intinya kita tahu adalah untuk membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa. Dalam puasa itu akan membentuk warna karakter kita. Kita akan tahu betapa nikmatnya berpuasa, betapa besarnya pahala puasa. Karena hadis Rasulullah, ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Pada saat orang merasa lelah, lemas, pusing, ketika tiba waktu berbuka puasa, hati ini sangat gembira. Nikmatnya makan, nikmatnya minum. Inilah kebahagiaan yang luar biasa ketika badan kita sangat perlu makan dan minum. Inilah sebuah karakter sosial yang bisa kita ambil dari hikmah berpuasa. Berpuasa, hikmah yang kedua di bulan Ramadan. Ketika orang berpuasa, badan akan terasa letih, lemah. Itu menandakan sifat-sifat seorang makhluk yang begitu lemah dan letih, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam makna lain, merasakan Allah bersama kita ketika kita merasa lelah dan lemah saat berpuasa. Ada 2 kenikmatan. Nikmat ketika berbuka, nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena istimewanya bulan Ramadan itu antaranya turunnya Al-Quran, dan ada ibadah yang hanya di bulan Ramadan, itu puasa di bulan Ramadan.
Di bulan Ramadan juga orang lebih bersemangat dalam beribadah. Semangatnya beribadah di bulan Ramadan membuat orang yang dahulunya malas beribadah sunnah, ketika tiba bulan Ramadan lebih bergairah, lebih semangat ketika tiba bulan Ramadan beribadahnya. Yang dahulunya orang pelit bersedekah, ketika tiba bulan Ramadan orang merasa bahagia dan senang, termotivasi untuk beribadah sedekah di bulan Ramadan. Ketika bulan lainnya orang malas baca Al-Quran, ketika tiba bulan Ramadan kita lebih gairah, lebih semangat membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin pemirsa ceramah Ukhuwah TV yang dirahmati Allah, Bapak Ibu serta ananda sekalian yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan orang-orang yang dirindukan surga, yang pertama, talil Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita mengetahui makna-makna Al-Quran, kita bisa mengetahui apa yang disukai Allah, dan kita bisa mencari keridhaan Allah. Kita juga wahafizul lisan. Setelah kita bisa menikmati nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya beriman kepada hari akhir dan yang membaca Al-Quran, kita bisa menyampaikannya kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga kenikmatan beriman itu tidak hanya sampai pada kita sendiri. Yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang yang dalam keadaan kelaparan, atau bersedekah kepada orang-orang yang berbuat baik, karena sangat nilainya sangat besar zariahnya. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang senantiasa selalu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, mencari keridhaan Allah, sehingga nanti di mana anak dan keluarga kita tidaklah menjadi bermanfaat di hari akhir, illa man atallah biqalbin salim, kecuali hati-hati yang selamat, hati-hati yang tidak ada lain kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hati-hati yang selalu bersih hanya mengharap keridhaan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.